Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Keluarga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Tuhan kami takkan gentar, bagai kami disegenggam, meski lama ini tenang, supaya ku merasakan di para surya manakah berbuah. Tuhan yang terbesar, telah dan sudah Kau beri dari kami.
kuburnya kelak, agar kelak akan menatap bersamamu di Firdaus semoga. Dengarlah titah Tuhan yang terambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, jangan berbohong, jangan menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan agar dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa, saya percaya padamu. Aku
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan di hari Minggu ini, yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 12. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tuhan betapa banyaknya Tuhan yang Kau beri, dan istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setianya bersama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, nas khotbah dalam ibadah Minggu Kantate hari ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1-14. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu? Menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyian pujian Musa dan orang Israel ini adalah nyanyian bersama pertama yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan lagu ini setelah menyeberangi Laut Teberau dengan selamat. Setelah Allah menenggelamkan pasukan kereta perang Raja Firaun yang mengejar mereka. Hal pertama yang kita imani dari nas ini adalah dasar pujian dan nyanyian orang percaya adalah keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah. Maka ketika kita tiba di Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita diingatkan kembali, Allah berulang-ulang melakukan keselamatan dalam hidup kita. Setiap kita bangun,
menikmati hari baru adalah bagian dari keselamatan yang Allah kerjakan. Kita layak bernyanyi dan bersyukur karena dalam tidur istirahat kita, Allah menjagai, menjauhkan kita dari mara bahaya maupun dari orang-orang bermaksud jahat. Kita berangkat menuju tempat pekerjaan, bekerja, dan pulang pada waktunya, tiba di rumah dengan selamat, juga adalah bukti Tuhan menyelamatkan kita. Demikian juga anak-anak berangkat ke sekolah, belajar, dan kembali ke rumah dengan selamat, dengan bekal ilmu yang semakin diperlengkapi, juga adalah bukti keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan puncaknya adalah kita diselamatkan oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka, kalau dikatakan kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang dimaksud dengan nyanyian baru bukanlah gubahan nyanyian yang baru. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab kita selalu mengalami pengalaman baru dalam kebaikan Tuhan. Nyanyian baru adalah ungkapan syukur kita yang senantiasa dibaharui baru, karena kita selalu mengalami pengalaman keselamatan dengan Tuhan. Yang kedua, inti dari nyanyian Musa dan Israel ini adalah nyanyian kemenangan Allah. Bukan nyanyian kemenangan Musa, bukan pula kemenangan bangsa Israel. Allah yang menang. Karena itu, Allah yang ditinggikan dan dimuliakan atas seluruh nyanyian. Musa mengatakan, Allah adalah keselamatanku, Tuhan adalah pahlawan perang, Allah membuat air naik bertimbun-timbun, menjadi tegak seperti bendungan. Air membeku di tengah laut, sehingga bangsa itu menyeberang dengan selamat. Tuhan meluluh lantakkan pasukan Firaun, musuh mereka. Di ayat 10-14, Musa mengatakan, tidak ada seperti Allah. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun mengalami kegentaran. Semuanya terjadi di depan mata mereka. Musa dan seluruh bangsa Israel adalah saksi mata semua keagungan Tuhan. Israel tidak punya pengalaman berperang. Israel tidak punya pasukan perang dibandingkan dengan pasukan Mesir yang terpilih. Sebenarnya Israel seperti domba melawan singa. Mereka terdesak. Dari belakang pasukan Mesir mengejar mereka dengan target melenyapkan mereka. Mundur mati, maju tenggelam. Tetapi dengan tangan kanan yang berkuasa, Allah menyelamatkan mereka. Allah melakukan keajaiban di depan mata mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut melakukan permenungan pribadi yang mendalam. Mengapa banyak orang tidak lagi berkantate? Mengapa banyak orang tidak lagi bernyanyi, memuji, memuliakan Allah? Penyebab utama bukan di nyanyian pujiannya, tetapi ada di dalam diri kita. Penyebabnya adalah semakin banyak orang yang tidak lagi meyakini dan mengimani bahwa hidupnya adalah karya Tuhan. Semakin banyak orang yang merasa hidupnya saat ini adalah hasil dari pencapaian, prestasi, koneksi, kemampuan, dan pengetahuan. Itulah penyebabnya. Ketika kita merasa Allah bukan lagi sentral dan penentu di hidup kita, tetapi diri kita sendiri, maka kita akan sulit memuliakan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita semakin mengenali
siapa diri kita di hadapan Allah, kita akan mengakui apa dan bagaimana hidup kita ini sekarang adalah karena kebaikan Tuhan. Maka kita akan semakin bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Segala karya Tuhan membuat hati dan hidup kita melimpah dengan syukur, dan nyanyian pujian akan menjadi bagian hidup kita hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini kita menemukan dua gambaran yang sangat kontradiktif. Pasukan Raja Firaun mengatakan, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, aku akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan pada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Yang terjadi adalah bumi menelan mereka. Air menenggelamkan mereka seperti timah. Sementara itu orang Israel stuck, berhenti di satu tempat, tidak bisa kemana-mana. Mundur mati, maju binasa. Tetapi di bagian akhir, mereka tiba di seberang laut dan tetap hidup oleh perbuatan Allah yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nyanyian pujian sebenarnya menempa dan membentuk pribadi yang merendahkan diri. Orang yang gemar bernyanyi untuk Tuhan pasti jauh dari sifat sombong. Umat Allah yang berkantate adalah umat yang sudah menyaksikan dan mengimani barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nyanyian pujian kita adalah nyanyian yang meninggikan Tuhan. Nyanyian itu harus hadir dari hati yang terdalam dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku, tetaplah bernyanyi dan tetaplah bernyanyi dengan kerendahan hati supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang senantiasa melakukan keselamatan di dalam hidup kami. Setiap hari, bahkan setiap detik kehidupan kami sebenarnya penuh dengan mara bahaya, ancaman, dan musuh-musuh kami berniat untuk membinasakan kami. Tetapi tangan kanan Tuhan yang penuh keajaiban melindungi dan menyelamatkan kami. Ajar kami, ya Bapa, untuk semakin mengenal betapa sering Tuhan menyelamatkan kami dan meluputkan kami dari mara bahaya. Sehingga kantate, nyanyian pujian itu boleh menjadi bagian dari hidup kami hari demi hari. Dan hidup kami ini menjadi nyanyian pujian yang dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami bagi seluruh saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang di dalam proses pemulihan, Tuhan berikanlah kesembuhan yang terbaik. Juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini, Tuhan berikanlah umur panjang. Tuhan berikan berkat baru di dalam hidup mereka hari demi hari. Setiap pergumulan dan pengharapannya yang dinaikkan dalam doa-doa yang tidak tersebut oleh kata, Tuhan berkenanlah Engkau memberikannya dan menyatakannya di dalam hidup mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sukacita besar Jubileum HKBP Tanjung Priok yang akan dilaksanakan dalam 2 hari rangkaian sukacita, yaitu ulang tahun dan pesta Gutilon pada tanggal 4 Juli dan Jubileum ke-75 pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dengan berdirinya gerejamu di Tanjung Priok ini, nama Tuhan, kabar baik semakin diberitakan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami merasakan banyak berkat dan karunia yang kami terima melalui setiap persekutuan kami dengan firman-Mu di tengah-tengah bait-Mu ini. Tuhan berkati seluruh panitia. Tuhan berkati ya Bapa seluruh jemaat dan para hamba-Mu untuk bekerja sama di dalam persiapan rangkaian sukacita ini. Tuhan yang mencukupkan dan memperlengkapi segala yang diperlukan untuk sukacita itu. Bapa di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus, banyak pergumulan yang kami hadapi. Mungkin sampai saat ini, laut di hadapan kami belum terbelah. Tantangan masalah di depan kami belum teratasi. Mungkin sampai saat ini banyak bahaya yang mengejar kami dari belakang dan menanti kami di depan yang belum kami tahu bagaimana hal itu akan dilalui dan dengan dimenangkan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, hadirlah di dalam setiap bagian hidup kami. Dalam suka maupun dalam pergumulan, Engkaulah yang berkarya. Ampuni ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.